Yuk mulai. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melakukan kegiatan Zoom ini untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pada kali ini kita kelompok 12 terdiri atas 4 orang. Yang pertama Aan Diana, yang kedua Alwan Novianto, yang ketiga Didah Nur Hidayah, dan yang keempat Fikri Nur Fauzi. Langsung saja kita mempersingkat waktu ya. Kita pembahasannya tentang hakikat alat atau media pendidikan Islam dan hakikat pelembagaan pendidikan Islam. Yang alhamdulillah pemateri sudah ada. Pada materi pembahasan pertama itu tentang pengertian alat atau media pendidikan Islam. Yang pada kali ini materi pertama akan disampaikan oleh Didah. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi. Materi yang pertama itu mengenai pengertian alat ataupun media pendidikan Islam. Nah, di sini dari beberapa literatur itu tidak terdapat perbedaan antara pengertian alat pendidikan Islam dengan media pendidikan Islam. Nah, di sini menurut Zakia Derajat menyebutkan bahwa pengertian alat pendidikan itu sama dengan media pendidikan, yaitu sebagai sarana pendidikan. Alat berarti barang sesuatu yang dipakai untuk mencapai suatu maksud, dan sedangkan media itu berasal dari bahasa Latin atau bentuk zamannya itu dari medium yang artinya perantara ataupun pengantar. Nah, di sini yang dimaksud dengan alat ataupun media pendidikan Islam itu merupakan jalan ataupun cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan ataupun materi pendidikan Islam kepada anak didik agar terwujudnya kepribadian Muslim. Nah, materi selanjutnya mengenai hakikat alat ataupun media pendidikan Islam. Di sini alat-alat itu artinya perangkat ataupun media yang digunakan dalam melaksanakan sesuatu. Nah, jika alat-alat ini terpacu pada pendidikan, maka alat-alat pendidikan itu berarti media yang dimanfaatkan untuk pendidikan. Secara umumnya itu alat-alat pendidikan bukan hanya perangkat dalam bentuk benda, tetapi ada yang bersifat abstrak, seperti halnya metode pendidikan, pendekatan pendidikan, teknik dan strategi pendidikan itu dapat dikategorikan sebagai alat-alat pendidikan. Nah, alat pendidikan juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan metode pengajaran, dapat dikategorikan sebagai alat pendidikan, yang mana di dalamnya itu terdapat cara dan strategi menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik. Selanjutnya, hakikat media pendidikan. Jika dianalisis menurut bahasanya, tadi sudah dipaparkan mengenai pengertian media itu berarti perantara ataupun pengantar. Tadi disebutkan terdapat beberapa literatur seperti halnya menurut Zakia Derajat itu tidak membedakan antara pengertian dari alat pendidikan Islam dengan media pendidikan Islam. Namun
ada juga beberapa ahli yang membedakannya. Dan di sini menurut kelompok kami, media pendidikan itu lebih luas cakupannya daripada alat pendidikan. Nah, selanjutnya pada intinya ya, hakikat media pendidikan Islam ini adalah sarana untuk perantara komunikasi antara pendidik dengan peserta didik untuk menyampaikan materi pendidikan Islam yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, sebenarnya media ini juga bukan merupakan faktor pokok yang harus ada dalam pendidikan Islam, namun media itu merupakan pelengkap yang akan mempermudah ataupun mempermudah proses pendidikan Islam agar proses pendidikan Islam itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya dalam Al-Quran juga diisyaratkan penggunaan media dalam proses pendidikan sebagaimana dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Nah, ayat tersebut itu menunjukkan bahwa Allah itu mengajari makhluknya dengan menggunakan perantara. Nah, maka sama jika diterapkan dalam pembelajaran yang diterapkan pada manusia juga menggunakan perantara atau bisa disebut juga dengan media, yang mana media itu berfungsi dalam pendidikan sebagai untuk mempermudah pemahaman dan penyampaian materi pendidikan Islam. Mungkin itu saja yang akan saya paparkan. Kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri pertama ya yang telah menjelaskan tentang pengertian dan juga hakikatnya. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis alat atau media pendidikan Islam. Sebelumnya seperti kita ketahui ya bahwasanya Islam itu sangat mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari aspek yang kecil maupun aspek yang besar. Spektrum kehidupan kita itu sangat diatur dalam Islam, mulai dari masalah ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun masalah tentang muamalah, yaitu hubungan kita dengan sesama, bahkan politik, pidana dan sebagainya itu diatur dalam Islam ya. Berkaitan dengan tarbiyah ataupun pendidikan, itu ada satu komponen yang sama-sama penting bagi kita, mungkin nanti calon pendidik atau guru, yaitu media dalam pendidikan Islam. Tadi pemateri pertama telah menjelaskan tentang pengertian yang dimana media itu adalah perantara ya, perantara antara seorang guru kepada murid atau pendidik kepada peserta didik. Kenapa harus ada perantara? Itu karena supaya pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Nah, jenis-jenis alat atau media pendidikan Islam itu menurut para ahli ya, beliau menjelaskan itu ada dua. Yang pertama itu alat pendidikan yang bersifat benda dan juga alat pendidikan yang bukan benda. Alat pendidikan yang bersifat benda menurut Zakiah Derajat itu yang pertama adalah media tulis seperti Al-Quran, hadis, fikih dan juga sejarah. Yang kedua itu benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kalau ini tuh cocok banget ya. Hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan itu biasanya dipakai pada pelajaran-pelajaran IPA gitu ya. Selanjutnya gambar-gambar yang dirancang seperti grafik. Yang ini cocok banget, waktu itu kita pernah ngerasain mungkin pelajaran komputer ya kalau ada. Selanjutnya gambar yang
diproyeksikan seperti video dan audio record seperti kaset, radio, ataupun MP3. Selanjutnya, alat pendidikan yang bukan benda. Yang pertama itu adalah keteladanan ya. Keteladanan ini adalah suatu yang sangat fundamental ya dalam proses pengembangan nilai-nilai peserta didik, seperti nilai kognisi, afektif, dan juga psikomotorik ya. Kita kan tahu bahwasanya guru itu kan dididik dan juga ditiru, dan juga guru juga harus jadi uswah bagi muridnya. Peserta didik itu kan akan sangat hormat terhadap guru yang menunjukkan perilaku yang baik kepada muridnya, kemudian memiliki kepribadian yang baik di hadapan muridnya, sehingga murid bisa menjadikan kita sebagai panutan dan juga contoh yang baik gitu. Kayak misalnya kita memberi contoh, misalnya guru masuk kelas gitu. Guru melihat misalnya ada sampah, itu mungkin guru nggak perlu ceramah-ceramah panjang lebar, marah-marahin, cukup ambil sampah itu kemudian dibuang. Itu murid yang peka, yang bagus, yang baik, itu biasanya tahu, oh niru, oh guru saya begini nih. Nah itu nanti bisa menjadi keteladanan bagi murid-muridnya. Selanjutnya itu adalah perintah dan juga larangan. Ini termasuk juga dalam media pendidikan ya, perintah dan juga larangan. Kita ketahui bahwasanya nggak semua murid ataupun peserta didik itu bisa diberikan ajaran tentang keteladanan ya. Kadang juga murid itu perlu yang namanya perintah dan juga larangan. Karena kalau guru itu kan suatu yang dihormatin di kelas. Jadi biasanya ketika kita memerintah atau memberikan larangan, itu biasanya seorang murid akan patuh dan juga mengikuti apa yang diarahkan oleh gurunya. Nah itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah ganjaran atau hukuman. Bisa disebut juga dengan reward dan juga punishment ya. Bahwasanya seorang guru itu perlu memberikan media pembelajaran Islam melalui punishment dan juga reward. Contohnya misal ketika kita tahu ada murid yang masuk ke 3 besar, misalnya ranking 3 besar, biasanya itu guru memberikan reward ataupun hadiah ya kepada muridnya. Supaya apa? Supaya nanti murid itu menjadi lebih sungguh-sungguh semangat dalam melakukan pembelajaran, karena dia tahu, oh nanti ketika saya belajar dapat ranking 1, 2, dan 3 itu mendapatkan hadiah ini ataupun yang lainnya. Nah itu bisa menjadi picu semangat untuk belajar. Dan juga mungkin tentang hukuman, ketika guru tahu gitu, biasanya guru itu memberikan suatu tugas atau PR kepada muridnya. Ketika guru memberikan hukuman, misalnya ketika yang nggak ngerjain PR nih dihukum, nah itu bisa menjadi media supaya apa? Supaya nanti murid itu nggak malas dalam mengerjakan suatu tugas ataupun PR yang diberikan oleh seorang guru. Nah itu adalah contoh dari alat pendidikan yang bukan benda. Selanjutnya itu tentang ini baru slide-nya muncul. Itu tentang pengaruh alat media atau pendidikan Islam ya. Dalam pendidikan Islam, alat atau media jenis ini diperlukan untuk mempunyai peran yang begitu besar. Terdapat pendapat beberapa ahli pendidikan mengenai pemanfaatan atau kegunaan dari alat atau media dalam pendidikan. Contohnya misal Yusuf Hadi Miarso dan kawan-kawan umpamanya menyatakan bahwa alat atau media berupa benda dan pendidikan mempunyai nilai-nilai praktis edukasi yang meliputi: 1. Membuat konsep abstrak menjadi konkret. Nah, itu adalah
pengaruh daripada alat atau media pendidikan. Jadi yang tadinya sulit dimengerti itu nanti mungkin bisa lebih dipahami. Yang kedua adalah membawa objek yang sukar didapat di dalam lingkungan belajar siswa. Yang ketiga, menampilkan objek yang begitu besar. Yang keempat, menampilkan objek yang tak dapat diamati dengan mata telanjang. Dan yang kelima, mengamati gerakan yang terlalu cepat. Dan yang keenam, memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar siswa. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi belajar. Dan yang terakhir, menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun disimpan. Sedangkan alat berupa non-benda, karena sifatnya abstrak, maka ia berperan dalam pemahaman nilai dan penilaian akhlak. Contohnya misalnya Abu Bakar Muhammad. Dia berpendapat bahwasanya alat atau media itu antara lain adalah mampu mengatasi kesulitan dan memperjelas materi pelajaran yang sulit. Yang kedua, mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup dan ketiga, merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan menelah belajar dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari. Dan yang keempat, membantu pembentukan kebiasaan, mendengarkan pendapat, memperhatikan dan memikirkan suatu pelajaran. Yang terakhir yaitu menimbulkan kekuatan perhatian ingatan, menjadi tajam, melatihnya, memperhalus perasaan, dan cepat belajar. Nah, dari uraian pendapat di atas, jelas peranan media sangat penting dalam proses pembelajaran. Begitu pentingnya alat atau media dalam pendidikan, maka sudah barang tentu di dalam pendidikan Islam perlu dilengkapi dengan alat atau media dan tidak hanya sekedar diterangkan secara verbal. Contohnya misal bisa diambil dari pemberian materi tentang haji. Kalau kita memberikan materi haji dengan ceramah aja, itu mungkin akan sulit dimengerti oleh peserta didik. Makanya itu kita perlu media ataupun dengan metode demonstrasi ataupun dengan video atau film. Selain itu juga tentang pelajaran misalnya tentang Al-Quran, maka biar lebih mudah dimengerti, kita pakai metode record atau rekaman supaya mudah dipahami oleh peserta didik. Mungkin itu aja pemateri tentang alat dan juga penggunaan media pendidikan Islam. Selanjutnya kita ke lembagaan pendidikan Islam, yang dalam hal ini akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Aan Diana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan sesinya kepada saya menjadi salah satu bagian dalam pemantik dalam pertemuan kali ini di mata kuliah filsafat pendidikan Islam, terkhusus menyoal tentang alat atau media dan juga kelembagaan dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, tadi sudah diuraikan perihal alat ataupun media dari mulai pengertian sampai pada jenis-jenisnya, sampailah pada sub yang lain tentang kelembagaan pendidikan Islam, di mana saya mengambil dari secara etimologi terlebih dahulu bahwasannya kelembagaan itu kata ininya adalah lembaga yang secara etimologis diambil dari KBBI. Lembaga itu dapat diartikan asal mula atau sesuatu acuan asal mula atau acuan. Kemudian di pengertian yang lain juga dikatakan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Nah, dalam hal ini mungkin sifatnya lebih pada lembaga mengandung pada diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama fisik dan juga yang kedua itu non fisik. Nah, pada fisik itu nanti larinya pada ranah
sarana dan prasarana. Lalu kemudian pada yang non fisik diartikan pada operasional atau sistem-sistem yang secara baik operasional ataupun kultural yang dijalankan oleh suatu lembaga itu. Nah, kemudian dari situ dikatakan oleh seorang tokoh Muhaimin bahwa secara terminologinya bahwa lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang mempunyai pola-pola tertentu dalam memerankan fungsinya serta mempunyai struktur tersendiri yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga ini akhirnya mempunyai suatu kekuatan hukum sendiri. Nah, dalam arti itu maka dapat kita lihat tadi ketika bicara tentang kelembagaan, bicara lembaga pendidikan Islam, selain tempat berlangsungnya pendidikan, hal-hal tentang transfer knowledge juga harus dibarengi dengan adanya transfer of value. Artinya memberikan nilai-nilai. Nilai-nilai di sini apa bentuknya? Yaitu bentuk peradaban, dan tadi sedikit sudah saya soal sedikit juga kultural yang ada di situ. Yang kemudian nanti berujung pada tujuan dari yang ingin dicapai oleh peserta didik itu sendiri, yang larinya nanti pada Islam yang memang secara tujuannya mengutamakan pada moral spiritual dan juga nilai-nilai yang harus dibawakan yang senada dengan atau searah dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia secara fitrah, yang memang secara kecenderungan dari manusia itu kan cenderung fitrah, cenderung pada hal-hal yang benar, cenderung pada kebenaran. Kemudian lanjut pada subbab selanjutnya tentang hakikat dari kelembagaan, kemudian diawali dari latar belakang dari mana sih sampai akhirnya kita kenal banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam di masa sekarang. Nah, hal ini dilatar belakangi ketika memang dulu saat orang tahu tentang agama, itu bukan agama, cuman lebih pada sekolah-sekolah umum yang memang orang-orang Belanda, sekolah-sekolah Belanda ataupun memang orang-orang pribumi yang bisa di sekolah itu pun hanya orang-orang tertentu, orang-orang bangsawan. Lalu kemudian orang-orang yang berlatar belakang agama lah sebutlah, dia terinspirasi melihat itu bahwa penyebaran agama Islam kalau tidak dengan seperti itu, tidak mengikuti zaman, maka dengan seperti apa? Maka orang-orang yang memang punya pandangan ataupun perhatian ke situ mendirikan sekolah-sekolah yang memang mungkin tadinya berbentuk pesantren, lalu kemudian ingin menyaingi dari seperti Holland Island School yang memang pada zaman Belanda pada waktu itu. Kemudian kesadaran akan pentingnya perluasan penyiaran, tujuannya bahwa agama Islam kalau tidak disiarkan ya lama-lama akan kalah dengan ideologi-ideologi lain. Maka melalui jalur lembaga-lembaga pendidikan Islam didirikan karena tadi adanya orang-orang muslim yang memang ingin belajar pengetahuan, tetapi juga bukan hanya tentang pengetahuan keagamaan yang orientasinya pada akhirat saja gitu, cuman juga memahami tentang pengetahuan-pengetahuan umum. Lanjut di slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya tujuan. Ketika tadi menyoal tentang latar belakang, sebetulnya sudah sedikit disinggung tentang lantas apa tujuannya. Tujuan lembaga pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam tidak jauh dari menjadi turunan dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yang memang kita tahu bahkan sering membahas tentang teori Bloom ketika mulai dari tahapan kognisi yang diliputi oleh tentang pengetahuan dan pemahaman peserta didik, lalu kemudian bisa dihayati ke tahap yang selanjutnya dengan proses penginternalisasian ajaran dan nilai-nilai agama, sehingga setelah diinternalisasi tentang nilai-nilai itu kepada peserta didik melalui proses atau tahapan itu dilanjutkan pada tahapan psikomotorik, yaitu tahapan ketika si siswa ataupun peserta didik mampu mengamalkan dan mentaati setiap ajaran yang memang telah dia pelajari. Nah, dengan demikian setelah itu akan terbentuk
manusia muslim yang bertakwa dan juga berakhlak mulia. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya tentang tugas lembaga pendidikan Islam. Adapun dari tugas lembaga pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam, yaitu sebagai suatu wadah yang memberikan secara general ya, atau secara bukan general tapi secara dasarnya bahwa dengan adanya lembaga pendidikan Islam mendasari menjadi dasar bahwa supaya lembaga ini mampu menjadi wadah dan juga memberikan pengarahan, juga bimbingan dan pelatihan agar agar setiap peserta didik yang ada di situ dengan segala potensi yang dimiliki dan dikaruniainya oleh Tuhan dan dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi si lembaga ini menjadi fasilitas dengan potensi-potensi yang tadi sudah ada gitu, digali. Kalau ibarat kata ya yang sudah ada itu dipertajam. Maka tugas pendidikan Islam yang terpenting yaitu dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptaannya, yaitu sebagai khalifah fil ardh, yang mana bukan hanya tentang senantiasa mengutamakan beribadah saja, tapi dia mampu menjadi pemimpin di muka bumi ini, mampu menjaga dan mengolah serta melestarikan bumi ini untuk kebahagiaan di mana kebahagiaannya ya dunianya dapat dan akhiratnya pun selamat gitu. Dalam arti kan ketika kita bicaranya tentang Al-Quran, tentang pedoman yang diberikan kepada kita kan tidak melulu tentang mengajarkan bahwa hal-hal tentang ibadah primordial yang dilakukan manusia dengan Tuhannya gitu, akan tetapi juga sebagai pedoman bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini gitu. Dikasih pedoman si Al-Quran itu lanjut pada slide selanjutnya. Peran kelembagaan, kemudian lanjut dari peran lembaga itu sendiri itu apa? Kita melihat dulu dari sistem pendidikan pondok pesantren, kemudian lanjut ke sininya ada MI di tingkat sekolah dasar, kemudian ada MTS, dan kemudian ada SLTA, dan di tingkat perguruan tingginya kan ada IAIN ataupun Universitas Islam Negeri gitu. Nah, yang memang secara kelembagaan mempunyai peran-peran. Kenapa orang-orang yang memang mempunyai perhatian lebih di bidang penyiaran ajaran Islam itu mendirikan itu. Yang pertama itu perannya itu media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama, yang dimana kita melihat bahwa tadi sekolah-sekolah umum membawa ideologi masing-masing. Lalu kemudian tidak kalah dong orang-orang muslim pun supaya mendirikan lembaga ini ya untuk mensosialisasikan nilai-nilai ajaran. Ketika memang kita si lembaga Islam sendiri tidak ada, lantas mau siapa gitu nanti yang mensosialisasikan itu. Melihat bahwa seiring dengan berjalannya perkembangan zaman yang modern dengan ciri-ciri individualnya ya lewat media sosialisasi ini, lewat lembaga ini gitu, untuk memperisai penerus dari peserta didik yang non muslim. Kemudian yang keduanya ada pemeliharaan tradisi keagamaan. Nah, tadi di mana kita melihat bahwa di dalam proses keagamaan kita ada yang bersifat, ada yang nilai-nilai itu dibawakan memang sejak dari dulu, seperti nilai-nilai pembebasan, nilai-nilai kesetaraan. Nah, hal-hal itu juga kan dikaitkan oleh pemahaman dari setiap generasi dari masa ke masa. Nah, supaya itu tetap ada, supaya bahkan contoh si nilai-nilai dan juga kultural itu tetap ada, ya tetap memakai kelembagaan ini yang menggaungkan hal-hal itu. Kemudian yang ketiganya membentuk akhlak dan kepribadian. Jelas ya, ketika bicara tentang pendidikan senantiasa orientasinya kan pada perubahan, pada pembentukan akhlak. Ya akhirnya tadi setiap penilaian dalam pendidikan itu ya setiap aspeknya ada dinilai gitu, dari ranah afektif, kemudian kognitif, afektif, sampai kepada ranah psikomotorik atau pada akhlak. Kemudian yang keempatnya tentang benteng moralitas bangsa. Tadi kita lihat sedikit sudah saya singgung sebenarnya tadi di awal, bahwa seiring perkembangan zaman, seiring dengan masuknya berbagai budaya ke kita dengan perkembangan globalisasi,
otomatis budaya-budaya kita, baik itu yang bersifat kultur kebudayaan ataupun keagamaan, itu akhirnya terkikis. Nah, maka yang menjaga hal itu, yang kemudian merawat itu tetap terjaga, bahkan mungkin bukan terjaga, tapi lebih bisa menginovasikannya, menginovasikan bahwa Indonesia itu terkenal dengan gotong royong, kemudian dikaitkan dengan agama Islam pun sama, semangat kebersamaan silaturahmi itu nyambung. Nah, maka dengan perkembangan zaman yang modern dengan identik dengan individualis itu menjadi bertolak belakang. Nah, bagaimana lembaga ini mampu akhirnya membentengi peserta didik ataupun orang-orang muslim dari proses akulturasi budaya, proses globalisasi budaya yang masuk gitu ya, sehingga ketika masuk pun bisa dapat filter, dalam arti kita mengembangkan yang memang sudah kita ada, bukan berarti malah menggantikan yang lama oleh yang baru yang berasal dari sebutlah barat. Kemudian lembaga pendidikan alternatif. Nah, melihat tadi di sekolah-sekolah umum kan secara sejarah itu karena tadi di awal sekolah umum duluan, kemudian mampu memberikan karya-karya, bahkan secara pemikiran ataupun penelitian itu sekolah-sekolah umum dipercaya. Akan tetapi semakin lambat tahun ke sini itu tidak dibarengi ternyata dengan kecerdasan dari spiritualnya, yang sehingga berefeknya pada apa? Berefeknya pada akhlak gitu. Yang dimana akhlak semakin merosot. Nah, ini menjadi momentum bagi lembaga pendidikan Islam menjadi alternatif pendidikan, sehingga orang tua minimal orang tua di kita itu akhirnya memilih lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan alternatif, karena di Islam itu selain tadi intelektualnya diisi juga dibarengi oleh pendidikan spiritual. Nah, sehingga anak balance gitu antara duniawi dan ukhrawinya. Nah, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala ucap, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Akhirnya materi yang ketiga sudah selesai. Tadi dijelaskan oleh saudara Aandiana, dan terima kasih kepada pemateri pertama, kedua, dan juga ketiga ya, yang telah memaparkan tentang mata kuliah filsafat pendidikan Islam pada materi kali ini. Mungkin itu aja. Ada tambahan lagi nggak buat Aan ataupun Didah? Cukup ya? Cukup. Terima kasih kepada pemateri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, boleh dikoreksi, nanti tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe juga. Terima kasih kepada yang udah nyimak. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.